Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat suara haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
kemuliaan-Mu. Berkati hidupku Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak memuji, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku banyak memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Hari ini hamba akan membawa firman untuk menyatakan bahwa Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Tuhan, dan Engkaulah Mesias yang dinubuatkan para nabi perjanjian lama. Berilah kami hikmat, berilah kami hati yang menerima firman Tuhan, sehingga kami percaya benar-benar karena Engkaulah Tuhan, sehingga olehnya kami dapat beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara dan saudara yang ada di dalam YouTube. Hari ini topik saya adalah Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Mengapa saya mengkhotbahkan ini? Sehingga kita benar-benar tahu bahwa Yesus bukan manusia sembarangan, bukanlah manusia yang hanya manusia, tetapi Tuhan yang telah dinubuatkan oleh nabi perjanjian lama. Sebelumnya saya akan mulai dari apologetika, saudara. Saudara, apologetika adalah cabang dari teologi yang tugasnya adalah mempertanggungjawabkan secara biblikal bahwa fakta itu benar, masuk akal, dan kuat. Contohnya saudara, Rasul Paulus berbicara dengan gubernur Romawi Festus. Festus mendengarnya sebentar, tetapi ketika Paulus mulai berbicara tentang kebangkitan Yesus, Festus berpikir itu adalah hal yang paling gila yang pernah dia dengar. Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Itulah apologetika. Anda mengatakan bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu masuk akal, dan sesuatu itu adalah kuat. Nah, dalam hal ini saudara, model apologetika ini memberikan dorongan kepada saya untuk mempelajari Alkitab Perjanjian Lama tentang Yesus. Dan Anda akan menemukan bahwa iman Anda akan bertumbuh dan kesaksian Perjanjian Baru tentang Yesus adalah benar. Karena itu hari ini kita akan memeriksa Perjanjian Lama tentang apa yang dinubuatkan para nabi Perjanjian Lama tentang Yesus. Jadi itulah apologetika. Saya akan mulai saudara. Saudara, saya adalah seorang Kristen. Tetapi saudara, kekristenan bukanlah satu-satunya agama yang ada. Alkitab bukanlah satu-satunya buku yang ada. Dan Yesus bukanlah satu-satunya pemimpin rohani yang menarik pengikut. Jadi mengapa menjadi seorang Kristen ketika Anda bisa menjadi seorang Hindu atau seorang Buddha atau yang lainnya? Mengapa mempercayai Alkitab sebagai kitab ketika umat Buddha memiliki Tripitaka
Ketika Hindu memiliki Bhagavad Gita dan beberapa lainnya memiliki kitab mereka sendiri yang mereka anggap suci, mengapa mempercayai Yesus sebagai penghubung tertinggi antara Tuhan dan manusia ketika begitu banyak orang berpaling kepada Konfusius atau Buddha atau orang lain? Saudara, saya akan belak-belakan saudara. Dengan banyaknya ragam agama, tampaknya mustahil untuk memutuskan mana yang benar. Sangat menggoda untuk mengatakan, Anda percaya yang Anda ingin percayai, dan saya percaya apa yang saya ingin percayai. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Saudara, hal ini mungkin membantu kita untuk menghindari konflik, saudara. Tetapi itu tidak akan membawa kita lebih dekat dengan kebenaran. Jika kita ingin keyakinan kita lebih dari angan-angan, maka kita tidak bisa begitu saja mempercayai apapun yang ingin kita percayai. Kita perlu percaya apapun yang benar. Saya akan belak-belakan saudara, jika kekristenan itu tidak benar, maka saya tidak mau menjadi seorang Kristen. Jika Alkitab bukan firman Allah, maka saya tidak ingin mempercayainya. Jika Yesus Kristus bukanlah Tuhan, maka saya tidak ingin mempercayainya, mengikutinya, apalagi mengajarnya saudara. Mengapa kekristenan? Mengapa Alkitab? Mengapa Yesus? Pertama saudara, ini didukung oleh arkeologi, yaitu dukungan manuskrip untuk Alkitab. Bukti logis dan historis tentang Yesus. Kedua, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Karena Alkitab mengatakannya demikian. Dan mengapa kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab? Karena Yesus menegaskannya. Saudara, tetapi ada satu bukti yang kita tidak bisa mengelak. Satu bukti yang benar-benar hebat saudara, yaitu nubuatan para nabi yang menjadi kenyataan satu orang tertentu, yaitu Yesus. Saudara, siapa saja bisa menulis buku, tetapi tidak ada buku yang bisa memenuhi nubuatan kuno. 39 buku Alkitab ditulis berabad-abad sebelum Yesus. Ada yang ditulis 1000 tahun sebelum Yesus, 600 tahun sebelum Yesus, 400 tahun sebelum Yesus. Dan itu secara akurat menubuatkan tentang Yesus, dan itu terjadi saudara. Nah, di sini saya akan menunjukkan nubuat yang telah ditulis berapa ratus tahun lalu sebelum Yesus dan bagaimana itu digenapi oleh Yesus Kristus. Pertama adalah nubuat tentang kelahiran Yesus yang telah ditulis 1000 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, bahkan 400 tahun lalu sebelum Yesus. Pertama, nubuatan tentang Yesus Kristus ditulis di Nabi Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesuatu yang ditulis berabad-abad lalu digenapi di dalam Yesus Kristus. Mika 5 ayat 2, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Di dalam Hosea 11 ayat 1 dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi saudara, nubuat tentang kelahiran Yesus Kristus
telah dinubuatkan selama berabad-abad tahun lalu sebelum Yesus Kristus lahir dan terjadi, saudara. Itu tidak mungkin kalau misalnya itu bukan kuasa Tuhan, saudara. Tidak ada orang yang bisa menubuatkan seperti itu. Nah, bukan hanya kelahiran Yesus, tetapi nubuat tentang pelayanan Yesus pun telah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, saudara. Saya akan bacakan. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan engkau. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudara, bahkan musuh Tuhan Yesus tidak dapat menyangkal mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat ini bukan hanya mujizat yang mencengangkan orang. Itu adalah tanda-tanda bahwa Yesus Kristus adalah orang yang diramalkan para nabi perjanjian lama, saudara. Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuat dari Nabi Yesaya. Yohanes 7:31, ketika Kristus datang, akankah dia melakukan lebih banyak tanda ajaib daripada orang ini? Saudara, selain nubuat tentang kelahiran Yesus dan pelayanan Yesus, di dalam perjanjian lama juga ada nubuatan tentang Minggu Palma, di mana Tuhan Yesus datang dengan keledai, saudara. Nah, kita akan baca di dalam Mazmur 118:26, yaitu 800 tahun sebelumnya. 800 tahun sebelum Yesus lahir. Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mesbah. Saudara, 500 tahun lebih sebelumnya, Nabi Zakaria juga telah menulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah, saudara. Saudara, 500 tahun dan 800 sebelumnya, Yesus telah dinubuatkan oleh Nabi Daud dan Zakaria, dan itu digenapi oleh Yesus Kristus, saudara. Saudara, saya akan tunjukkan lagi nubuat di mana Yesus membersihkan bait suci. 450 tahun sebelumnya di dalam Malakia 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam, saudara. 600 tahun sebelumnya di dalam Yeremia 7 ayat 11 dikatakan, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudara, jadi bahkan nubuat tentang Yesus marah dan membersihkan bait suci pun telah dinubuatkan oleh Maleaki dan Yeremia 405 tahun sebelumnya dan 600 tahun sebelumnya, saudara. Saudara, next saya akan tunjukkan nubuat tentang penangkapan Yesus. Itu pun telah dinubuatkan di perjanjian lama. 1000 tahun sebelumnya di Mazmur 41 ayat 9 dikatakan, bahkan sahabat karibku yang ku percayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yudas Iskariot, saudara. Dan di dalam Zakaria 13:7, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku,
terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, yaitu Tuhan Yesus, sehingga domba-domba tercerai-berai, sehingga murid-muridnya tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Dan di dalam Yesaya 50 ayat 6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itu adalah nubuat tentang penangkapan Yesus. Saudara, saya akan lanjutkan kepada nubuat tentang penderitaan dan penyaliban Yesus, saudara. Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, yaitu artinya disalib, saudara. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyelamatkan dia. Mazmur 22 ayat 4, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam Matius 27 ayat 42 dikatakan juga, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dan di dalam Yohanes 19:28 dikatakan, aku haus. Saudara, jadi nubuat tentang penangkapan dan penderitaan Yesus pun telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, saudara. Nubuat tentang kematian Yesus di dalam Keluaran 12 ayat 46, 2000 tahun sebelumnya, saudara. Ya, Paskah itu sudah harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kau patahkan. Mazmur 34 ayat 20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dan di dalam Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam, saudara. Saudara, Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi itu adalah nubuat tentang kematian Yesus. Dan yang terakhir adalah nubuat tentang kebangkitan Yesus, juga telah tertulis di dalam perjanjian lama, saudara. Mazmur 16 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan di dalam Mazmur 22 ayat 19. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nubuat dan pengenapannya tentang Yesus, Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lukas 24:44 ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Roma 1 ayat
Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang siapa? Tentang Yesus, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari suku Israel. Saudara, setelah kita melihat begitu banyak nubuatan di Perjanjian Lama yang ditulis berabad-abad lalu, bahkan 1000 tahun yang lalu tentang Yesus, dan itu digenapi. Jadi kesimpulannya, mengapa kita menjadi orang Kristen, saudara? Jadi jika Anda bertanya mengapa jadi orang Kristen dan bukan yang lain, mengapa percaya kepada Alkitab dan bukan buku yang lain, mengapa percaya Tuhan Yesus dan bukan yang lain, jawabannya adalah, saudara, tidak ada buku seperti Alkitab. Tidak ada orang lain seperti Yesus. Alkitab dan adalah Allah yang berbicara dalam bentuk tertulis, dan Yesus adalah Allah yang hidup di antara kita dalam bentuk manusia. Saudara, sebelum Anda percaya pada kitab-kitab suci lain yang mengaku berasal dari Tuhan, pastikan bertanya dulu, apakah buku itu secara akurat meramalkan hal-hal jauh sebelum itu terjadi? Saudara, sebelum Anda percaya pada beberapa pemimpin agama lain, pastikan untuk bertanya berapa banyak nubuatan yang telah ia penuhi. Dan tanyakan apakah dia mati dan dikuburkan dan setelah itu keluar dari kubur hidup-hidup. Tanyakan kepada pemimpin agama itu. Tidak ada buku selain Alkitab yang mengungkapkan janji-janji Allah, bahkan sebelum itu menjadi kenyataan. Tidak ada orang selain Yesus yang memenuhi semua janji itu. Tidak ada pemimpin agama yang cukup suci dan cukup berbelas kasihan untuk mati demi dosa umat-umatnya. Dan juga tidak ada pemimpin agama yang cukup perkasa, yang cukup kuat untuk mengalahkan maut dan setan. Saudara, Injil adalah janji Perjanjian Lama yang digenapi. Inilah yang disebut Perjanjian Baru sebagai Injil yang dijanjikan Allah sebelumnya melalui para nabi-nabinya di dalam kitab suci mengenai anaknya. Inilah sebabnya seseorang yang bertemu dengan Yesus berseru, "Kami telah menemukan Dia, Yesus, yang ditulis oleh Musa di dalam hukum Taurat dan yang juga ditulis oleh para nabi." Inilah sebabnya Yesus sendiri berkata, harus digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, mungkin masih banyak yang Anda tidak ketahui tentang Alkitab dan banyak Anda yang tidak pahami tentang Yesus. Tetapi ketika Anda melihat bagaimana Alkitab dan Yesus cocok satu sama lainnya, Anda setidaknya tahu buku apa yang dapat Anda percayai sebagai milik Tuhan. Firman dan orang yang dapat Anda percayai sebagai anak Allah. Jangan biarkan keragaman buku agama dan pembuka agama membingungkan Anda atau membuat Anda tidak dapat mengambil keputusan, saudara. Buku-buku lain mungkin mengandung wawasan yang berharga, tetapi Alkitab adalah buku Allah. Pemimpin lain mungkin memiliki poin-poin yang bagus, tetapi Yesus adalah putra Allah. Percayalah kepada Alkitab, percayalah kepada Yesus Kristus, dan pelajari itu lebih banyak lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kenali Dia lebih baik dan lebih baik lagi, saudara. Sebagai penutup, saudara, nubuatan dalam Perjanjian Lama itu adalah janji dari Tuhan. Dan Yesus inilah yang menggenapi janji Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan dari maut. Saudara, tidak ada buku selain Alkitab. Tidak ada orang lain selain Yesus Kristus. Alkitab adalah Allah yang berbicara dalam bentuk tulisan, dan Yesus adalah Allah yang hidup di antara kita dalam wujud manusia. Percayailah Alkitab sebagai firman Tuhan, dan percayalah Yesus sebagai anak Allah. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Berbagai tulisan di dalam Perjanjian Lama yang telah dituliskan sebelum Engkau lahir di dunia, yaitu 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun sebelum Engkau lahir, 800 tahun sebelum Engkau lahir, 600 tahun sebelum lahir, telah digenapi di dalam kelahiran-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami percaya
tidak ada buku lain yang dapat mengandung wawasan, nubuatan yang begitu akurat, saudara Tuhan. Dan tidak ada orang yang dapat menggenapi nubuat yang telah ditulis beratus-ratus tahun yang lalu, Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, atas dasar ini kami percaya bahwa Engkau adalah anak Allah, dan kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami agar kami olehnya dapat beroleh hidup yang kekal, karena kami tetap percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Dalam namamu hamba berdoa, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Engkau agar Engkau menguduskan dan memberkati pelayanan Sahabat Galilea Ministry, dan juga YouTube dari Galilea Ministry ini, Tuhan Yesus. Berkati juga Pak Gembala, Bapak Rusli Manuarfa dan istri dan anak-anaknya, agar tetap setia kepada Engkau, tetap dengan semangat mengabarkan Injil tentang Engkau, Tuhan Yesus. Dan juga hamba berdoa untuk jemaat-jemaat dari Galilea ini, Tuhan Yesus. Semoga Engkau memberikan roh hikmat dan juga iman yang tetap berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa agar seluruh negeri Indonesia ini dapat berpaling ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Demikianlah doa hamba. Dalam namamu hamba berdoa, amin. Jemaat-jemaat Galilea yang saya kasihi, angkatlah tanganmu. Anda telah mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah menggenapi nubuatan perjanjian lama yang begitu luar biasa, di mana manusia tidak bisa melakukannya. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga kita dapat tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai pada Tuhan Yesus datang kepada di dunia, menjemput kita di awan-awan yang permai, dan kita hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.